Sistem diaktifkan. Gagal mengaktifkan sistem. Sudah 3 tahun, tetap tidak tahu cara mengaktifkan sistem jelek ini. Bagaimana cara mengaktifkannya? Kapten Qin. Kak Chuan, Kak Chuan. Ada orang mati di luar. Apa? Mata buta, berani menipu aku? Kurang ajar, dia yang nabrak orang. Malah bilang orang lain yang menipu. Tutup mulutmu. Kalau bicara lagi, kalian semua kena pukul. Halo, Kak. Gimana? Sudah ketemu Nona Yo belum? Belum. Kak. Apa kamu salah? Putri keluarga Yo yang terhormat. Mungkin tinggal di tempat seperti ini? Lokasi yang dikasih Nona Yo ya di sini. Chen Zihao, aku tidak peduli kamu biasanya gimana. Kalau hari ini kamu bikin urusanku berantakan, semua kartumu aku blokir. Kak. Hari ini kamu beruntung. Aku nggak mau ribut sama kamu. Berdiri. Kapten Qin datang. Bagus. Akhirnya ada yang menegakkan kalian. Siapa yang berani besar sekali ini? Qin Chuan. Ivan, kamu jagonya. Berani ikut campur urusanku. Kamu pergi begitu saja, itu hitungnya kabur dari tempat kejadian. Kamu harus selesaikan urusan ini dulu baru boleh pergi. Aku kasih muka ya? Masih merasa diri. Tunangan kakakku? Sekarang kamu kuma anjing penjaga yang busuk. Jangan lupa siapa yang kasih kamu makan. Keluarga Shen memang berjasa padaku, tapi aku tidak bisa biarkan kamu bertindak semaumu. Anjing penjaga busuk berani halangi aku? Mati kau. Setelah urusan selesai, aku akan lepaskan kamu. Qin Chuan, jangan bikin ribet. Lepaskan. Bapak, kamu baik-baik saja? Cepat tolong orang. Kak Xiaowu. Serahkan padaku. Kalian bantu Kapten Qin. Shen Zihao. Kak. Aku suruh kamu cari Nona Yo. Ngapain kamu di sini? Kak. Aku ditipu, Qin Chuan malah nggak bantu aku. Bahkan nggak izinin aku masuk kompleks. Kak, lihat, ini semua bekas dipukulan dia. Qin Chuan, beneran kayak yang dia bilang? Dia yang duluan mukulin orang, terus mau kabur. Aku mau bantu kalian, aku. Udah, kalau emang mau bantu kita, kamu nggak bakal ngehalangin Zihao. Aku. Nona Yo, kami udah sampai di bawah. Bentar lagi naik. Maaf ya, Nona Shen. Ada tamu dadakan, jadi nggak usah ketemu hari ini. Hah? Lihat nih, ulah kamu. Maaf. Sekarang puas? Karena kamu ngehalangin Zihao, grup Shen kita. Kehilangan kesempatan buat ekspansi ke Nanjiang. Kamu sanggup tanggung jawabnya? Aku. Udah, apa kamu lupa? Posisi kamu sebagai ketua satpam. Siapa yang kasih? Kak, ayo kita pergi. AO. Kak Chuan, kamu baik-baik aja? Oh iya? Bapak tua tadi gimana? Udah diserahin ke Kak You buat dijaga. Syukurlah. Kak Chuan. Sistem keamanan terkuat sedang diaktifkan. Sistem telah aktif. Selamat, tuan rumah bisa dapat hadiah setiap hari lewat check-in. Check-in otomatis sedang berlangsung. Kartu pengembalian 10 kali lipat. Setelah dipakai dalam 1 jam, semua pengeluaran tuan rumah akan dikembalikan 10 kali lipat tanpa syarat. Artinya, semakin banyak aku belanjain, semakin banyak yang aku dapetin. Gimana nih?
Kak Chuan dari tadi. Ngomong sendiri terus, jangan-jangan. Jadi bego gegara dipukulin? Kayak nih, bro. Restoran termahal di Linceng mana ya? Aku dengar dari pemilik, kayaknya namanya Jin. Apa, Yan? Jin Ding Yan. Kak Chuan, beneran mau di sini? Mau traktir kami makan? Kak Chuan, ini restoran Jindingan lo. Restoran paling mewah di seluruh Linceng. Katanya, satu porsi tumis sayur aja. Harganya ratusan ribu. Tumis sayur apaan sih? Jangan harap. Kalau mau makan, ya pesan yang paling mahal di sini. Ha, 3 sekawan, kami sementara nggak butuh satpam. Coba cari tempat lain aja. Bukan. Kami kesini mau makan. Kalian. Di Jindingan kami, satu meja paling murah. Mulai dari 10 juta. 10 juta? Kalau 10 juta. Itu kalau kita makan sepuas-puasnya. Paling tinggi bisa berapa? Bapak ini mau ngapain sih? Aku mau sewa seluruh Jindingan. Semua yang makan di sini hari ini. Aku yang bayarin. Senior Jiuxian. Semua pejabat Nanjiang lagi nyariin senior, nggak nyangka. Senior malah muncul di Linjiang. Dan malah dipukuli orang. sudah tua, suka jalan-jalan. Anak satpam tadi lumayan, aku berhutang budi padanya. Halo. Katanya ada yang mau sewa seluruh Jindingan, traktir semua orang makan? Ayo bos, Tuan Chin Chuan ini. Kayaknya cuma satpam, aku nggak berani ambil keputusan. Satpam? Qin Chuan? Bos, masih di sana. Terima aja. Berapapun biayanya, kalau dia nggak bisa bayar. Langsung gratis kan? Oak. Tuan Chin, bos kami bilang terima. Kapan bisa mulai, Tuan? Santai aja, makin banyak makin bagus. Makin penuh tiap meja, makin seru. Berita bom. Hila. Semua biaya makan ditanggung Tuan Qin. Action. Teman-teman, ada kabar bagus nih. Mulai sekarang, Jindingan aku yang sewa. 1 jam ke depan, semua menu dan minuman, bebas pilih. Semua pengeluaran, Tuan Qin yang bayar. Buruan datang ya, nanti keburu habis. Ada yang bagus gini? Ngajak makan gratis, tiba-tiba? Kepiting Raja, tuna, bull peasant semua? Semua pengeluaran. Angger merah mahal? Roman Conti juga boleh? Semua pengeluaran. Beneran nih? Saudara-saudara, saya pemilik Jindingan. Atas nama restoran kami, saya jamin, ini benar-benar nyata, tidak bohong. Kalau Tuan Qin tidak bisa bayar, restoran kami yang tanggung. Gratis total. Cepetan, kita masuk dulu ambil meja. Buruan, telepon istri, anak, sanak saudara, suruh mereka buruan datang, cepat. Yang gratis itu nggak usah deh. Tuan Qin, ini perintah bos kami. Bos, Kak Chuan, kamu kenal juga? Pemilik Jindingan? dari mana aku kenal? Makan. Ayo. Ayo, turun. Lihat, Kak Hao, Jindingan, ada yang traktir makan. Aku aja nggak berani sewa penuh Jindingan buat makan. Kayaknya Tuan Qin ini orang penting ya. Menu nggak usah lihat, semua masakan termahal di sini. Sajikan semuanya, semua. Kenapa? Tadi kan bilang, semua masakan di sini bebas pesan? Bohongin kita? Nggak, tunggu sebentar ya, dua tuan. Cepetan, lapar nih. Kak Chuan, anggur ini, apa sudah kadaluarsa?
Kok rasanya asam gitu? Masa sih? Halah. Ini belum siap diminum. Harus diangin-anginkan dulu. Oh, Lihat ya. Angkat. Aku ajarin cara minumnya. Angin-anginkan. Baru cicip sedikit. Kalau nggak enak, kita ganti. Ayo, teksi. amble. Mau coba ini? Fermentasi biji-bijian murni, masuknya nyaman. Lembut, wangi kental, reputasinya bagus banget. Coba. Jangan buru-buru. Ayo. Ini enak, ini wangi. Oke, ambil yang ini. Tiap meja kasih satu. Dua orang, ini minuman dari Tuan Kin untuk kalian. Tuan Chin ini lumayan tahu diri. Malah ngasih minuman ke kita. Iya dong, cepetan, kasih ke aku. Ini harus aku foto dulu. Tom, Ham, sudah ada yang selesai makan, yakin? Bayar pakai kartu ban yang ditinggal di depan? tentu saja. Baik. Sistem. Kartu cashback 10x sudah aktif. Anda habiskan 30 juta di Jindingyan. Selamat jadi member VIP Jindingyan. Wah, Kim Chuan, kamu juga mampir makan ya? Iya juga, kalau bukan karena Tuan Kin yang bayarin. Seumur hidup kamu nggak bakal bisa makan di Jindingyan. Biar dia juga lihat dunia. Jindingyan emang nggak sanggup buat aku. Tapi masih makan. Tapi kamu kan anak besar keluarga Shen. Kamu juga makin makan, kan? Aku beda sama kamu. Aku cuma mau lihat-lihat. Kapan munculnya Tuan Kin ini di Linceng? Aku bisa juga kenalan sama dia. Tuan Kin belum tentu mau ketemu kamu. Satpam brengsek, ngomong apa sih? Shen Shao di Linceng. Termasuk orang yang dianggap, dia mau ketemu siapa? Siapa berani nggak kasih muka? Siang tadi dipukul belum cukup ya? Kenapa? Sudahlah, kita nggak usah urusin dia. Cuma ngasih tahu, lebih baik rendah hati. Jangan sampai nanti ada masalah lagi. Bikin malu kakak kamu. Kamu ngajarin aku? Sudahlah Shen Shao, jangan sama orang kayak gini. Lebih baik kita cari tahu, siapa sih Tuan Kin itu sebenarnya? Makan saja kamu. Chuan Ge, kamu benar-benar mau mentraktir dia makan? Aku makan kamu. Makan kamu. Maaf Pak, Anda sudah melebihi waktu. APA maksudnya? Apa artinya melebihi waktu? Maksud Tuan Kin adalah, dalam waktu 1 jam. Semua konsumsi akan dia yang bayar. Tapi, kamu sudah melebihi 1 menit. Jadi konsumsi setelahnya, harus kamu bayar sendiri. APA maksudnya? Kalau nggak sanggup bayar jangan tawarin. Kita habis berapa? Total 680.000. Santai, uang segini nggak aku anggap apa-apa. Bayar. Baik Pak. Saldo tidak mencukupi, silakan coba lagi. Gesek yang ini. Saldo tidak mencukupi, silakan coba lagi. Yang ini. Saldo tidak mencukupi, silakan coba lagi. Shen Shao, ada masalah apa? Aku baru beli mobil, jadi di kartu lagi nggak ada banyak uang. Aku sekarang tanya kakakku minta. Ternyata Shen Shao juga ada saatnya nggak sanggup bayar makan ya. Iya, membualnya begitu hebat. Ujung-ujungnya, malah malu sendiri. Kamu bilang lagi, percaya nggak aku nanti pecat kamu?
Shen Shao cuma kartunya ada masalah, kalian bagaimana? Aku mau lihat. Kalian para satpam busuk ini. Tunggu sebentar, bagaimana keluar dari jindingnya? Iya, aku kayaknya ingat. Sekarang sudah melebihi waktu yang ditentukan Tuan Qin kan? Aku lihat kalian, konsumsinya juga puluhan ribu. Habiskan gaji setahun untuk satu kali makan ini. Aku cukup kagum sama kalian. Nggak kayak aku. Cukup telepon, kakakku pasti akan kirim uang. Hei kartuku. Shen Zihao, selain suruh kakakmu urusi masalahmu, kamu masih bisa apa lagi? Tapi aku punya modal ini, kalian coba pikir-pikir baik-baik. Bagaimana keluar dari tempat ini? Kami makan, nggak perlu bayar. Kalian makan nggak perlu bayar? Kamu siapa? Shen Shao, mereka sih cuma sok kaya. Di Linchen, selain kartu member VIP Jin Dingyan, siapa datang pun harus bayar. Saya ingat, kartu member VIP harus belanja minimal 30 juta dulu. Ada APA Qinchuan? Apa maksudmu? Kamu habis belanja 30 juta di Jin Dingyan? Tuan Qin, ini kartu bank Anda, dan bonusnya. Kartu member VIP. Apa artinya ini? Satpam kere belanja 30 juta? Betul, acara hari ini justru diadakan oleh Tuan Qin. Kamu bilang Qin Gongzi ini dia? Bercanda ya? Dari awal sampai akhir, saya pakai kartu Tuan Qin. Qinchuan, dari mana uang sebanyak itu? Jangan-jangan di keluarga Shen. Kamu mencuri? Jangan asal ngomong. Kak Chuan kami. Mana mungkin melakukan hal seperti itu? Keluarga Shen sekalipun gabung, nggak sanggup keluarin 30 juta. Kamu. Baik. Kamu berani ya? Kita pergi. Maaf, Tuan, Anda belum bisa pergi. Belum bayar. Kamu puruh kere, berani halangi aku? Lasmi mana? Panggil bosmu. Bukan, Shen Zihao. Kamu keterlaluan banget sih. Jelas-jelas kamu sekongkol sama cewek brengsek ini. Bersekongkol nakali aku ya? Aku mau pergi sekarang. Siapa yang berani halangi? Berdiri. Bagus. Ini kalian yang cari masalah. Segera bawa orang ke Jin Dingyan. Aku mau bongkar tempat ini. Orang ini gimana sih? Mau makan gratis malah memukul orang. Sungguh brengsek, bukan manusia. Shen Zihao, aku sarankan kamu tahan dulu. Sifatmu. Jangan bikin masalah lagi buat kakakmu. Kamu masih berani sebut kakakku? Kenapa? Apa kamu masih mau masuk keluarga Shen? Aku kasih tahu. Lupakan saja. Kalian semua, satu persatu. Hari ini, harus keluar terbaring. Berani ganggu Shen Shao di kota Lin, cari mati. Shen Shao, kami sudah sampai. Hancurkan dulu ini. Lalu patahkan kaki anjing mereka. Sayap. Mendeteksi host melebihi target tugas. Hadiahkan satu kartu template IP Man. Apakah Anda ganakan? Nah, Semua berhenti. Bos, Kak Xiao, kamu pemilik Jin Dingyan. Maaf ya. Bikin tempat ini jadi berantakan begini. Bukan urusanmu. Aku benar-benar nggak nyangka, masih ada orang yang berani bikin onar di Jin Dingyanku. Qin Chuan. Nggak heran kamu berani traktir makan di Jin Dingyan. Ternyata kalian udah kenal ya. TAPI. Aku beneran nggak nyangka. Pemilik Jin Dingyan ternyata cewek cantik banget. Kalau udah tahu gini, aku nggak bakal ngancurin. Mau kamu hancurin semuanya pun, aku nggak peduli. Jadi, kamu datang biat belain SI anjing penjaga ini? Gini aja, malam ini kamu temenin aku lepaskan dia. Kamu berani mukul aku? Kamu tahu aku siapa? Aku anak perusahaan Shen Group. Di seluruh kota Lin, nggak ada yang berani sentuh aku, satu jari pun. Sejak kapan Shen Group berani ngomong gini sama aku? Siapa kamu? Meski kamu pemilik Jin Dingyan. Kamu harus pikir-pikir dulu posisi Shen Group di kota Lin. Maaf ya, tapi di mataku, Shen Group sama sekali nggak ada nilainya. Oke, itu kata-katamu sendiri. Bro, Hank Yuran. Shen Zihao, jangan keluar. Gue emang keterlaluan. Mau apa?
Santai aja. Abis gue hancurin semua. Baru gue urus kamu. Kamu tahu nggak, berapa kali kakakmu bersihin kotoranmu? Bisa nggak kamu berhenti bikin masalah? Kakak gue bantuin gue, itu wajar. Diam aja ngapain? Aksi. Kak Xiaowu, Nggak apa-apa. Biarin dia hancurin. Sebentar lagi, dia yang bakal susah. Sekarang, giliran kalian. Shen Zihao. Kamu minggir sana. Shen Zihao, saran gue jangan lakukan ini. Nanti, kamu bakal nyesal. Kamu pikir kamu siapa? Siapa aku? Keluarga Shen kan selalu cari kerja sama kami. Kamu putri keluarga Yo dari Nanjiang? Chuan Ji. Apa kamu udah tahu dari awal? Makanya tiap hari ke rumah Kak Xiaowu, perbaiki pipa air. Apa sih? Kamu benar-benar putri Yo dari Nanyue. Maaf, Nona Yo. Aku tidak tahu Qin adalah temanmu. Maaf. Tangan kecil ini sungguh halus dan harum. Putri Yo dari Nanyue. Bohong siapa? Keluarga Yo Nanyue adalah keluarga terkemuka sejati. Bagaimana mungkin ada di kota Ling? Nampak kita miniman Castle Dan Lusu ini. Tampaknya kamu tidak percaya. Percaya, tentu saja aku percaya. Jika kamu benar Putri Yo, maka aku seharusnya putra tertua keluarga Bai. Saudara-saudara, ikat dia, biar aku coba rasakan dulu. Shen Zihao, apa yang kamu lakukan di sini? Kak, cepat lihat, ada orang yang mengaku sebagai Nona Yo. Nona Yo, maaf, adikku ini tidak mengerti. Telah menyinggungmu. APA, dia benar-benar. Diam. Waktunya kedatangan Nona Shen tepat sekali. Nona Yo, adikku bicara sembarangan. Telah menyinggungmu, tapi ini sama sekali bukan maksud keluarga Shen. Begini, semua kerugian di pesta Jinding hari ini, keluarga Shen akan ganti rugi 10 kali lipat. Kak, Nona Shen pikir aku orang yang kekurangan uang? Suruh dia berlutut. Minta maaf padaku. kamu. Nona Jo, adikku masih kecil, tidak mengerti. Aku minta maaf atas namanya. Hei, sudah seperti ini masih mau melindunginya? Memangnya kenapa? Zihao adalah adikku. Aku tidak melindunginya, malah melindungimu. Kalau Nona Shen tidak mau adikmu minta maaf padaku, maka keluarga Yo akan menolak semua kerjasama dengan keluarga Shen. Nona Jo, Pergi. Kak. Kak, tunggu aku. Ini Sanyu gara-gara Qinchuan, SI kejingin ITU. Aku kesal dan ingin menghajarnya, tapi tak disangka. Dia malah bergaul dengan pemilik pesta Jinding, Kak. Aku benar-benar tidak tahu pemilik pesta Jinding adalah Putri Yo. Kalau tidak, aku tidak mungkin mencari masalah. kedepannya, urusan Qinchuan jangan kau ikut campur. Hari ini kau membuat masalah besar. Sebagai hukuman, aku akan membekukan semua kartu kamu dan menyita semua mobil sportmu. Kak, dengarkan aku penjelasan dulu. Kak. Qinchuan. Kamu tunggu saja. Kak Xiaowu. Berapa total pengeluaran Tuan Qin hari ini? Sekitar 30 juta. Semua gratis saja. Gratis apa? Aku sudah bayar kok. 30 juta. Kamu sudah bayar semuanya? Ah, Ya, bos. Bisa membuat Nyawa Wine berutang budi dan bisa menghabiskan lebih dari 30 juta dengan mudah. Mungkin dia benar-benar bisa membantu saya. Kapten Qin, kamu sangat kaya. Kenapa masih jadi satpam? soal pekerjaan, menjaga keamanan lingkungan, tidak memalukan kok. Nah, apa kamu masih ingat datang ke rumah saya untuk memperbaiki pipa air? Ingat. Oke, sekarang ayo ikut saya pergi ke suatu tempat. Ah, sudah selarut ini, saya ini. Ayo pergi. Hei, aku. Tahu. Masuk saja. Sudah sampai rumahku. Masih memikirkan gerbangnya? Baik, Kamu gugup apa? Takut saya makan kamu hidup-hidup ya? aku gugup. Kenapa aku bisa gugup sih? Aku cuma datang berkeliling lihat-lihat saja kan? Keluyuran sekilas. Ah, ya, berkeliling lihat-lihat.
Oke, silakan berkeliling lihat-lihat. Aku mau mandi dulu. Gak usah dong. Badanku yang suci murni ini. Malam ini harus diserahkan di sini. Aku kan mau perbaiki pipa. Buru-buru apa? Waktu masih awal. Kak Xiaowu. Kalau ada apa-apa yang kamu pikirkan, bicara saja langsung. Qin Chuan. Aku mau minta tolong kamu bantuin saya. Datang, ini akhirnya datang juga. Bagaimana ini? Apa saya harus tolak? Katakan saja. Aku mau minta kamu menikah dengan saya. Ternyata, kamu cuma menginginkan tubuhku. Siapa yang menginginkan tubuhmu? Kamu tahu nggak soal pernikahan kontrak? Aku membayarmu untuk berpura-pura menikah denganku. Kamu jadi suami palsuku. Bantu aku hadapi keluargaku. Serius. Beneran. Aku nggak percaya, pasti kamu cuma menginginkan tubuhku. Setahun. 1 miliar. Siapa yang mau? 5 miliar. Bukan? Kamu kira kincuan ini orang macam apa? Aku nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. 1 triliun. Deal. Mulai sekarang, kamu tinggal di rumahku. Ujung-ujungnya kamu tetap menginginkan tubuhku. Tidur terpisah kamar. Selama ini, kita perlu saling mengenal lebih dalam. Biar nggak ketahuan orang lain. Merti? Ayo, lanjut. Lagi. Ayo, 2 lebah kecil, terbang ke tengah bunga. terbang kiri kanan, terbanglah. Kak Chuan, duduk. Tadi malam, Nona Yo bawa kamu pulang. Bantuin apa sih? Pasti nggak cuma perbaiki pipa air sesederhana itu. Kita kan saudara. Ada yang nggak bisa diceritain? Susah diceritain. Hai. Enak nih minumannya. Ayo, lagi. Kasih sini, kamu. Wah, enak banget aromanya. Ini kan bapak tua tadi pagi? Pak, kamu gimana? Gak apa-apa kan? Ah, luka kecil gini nggak apa-apa. Ayo, makan, minum. Makan.
Minum. Makan. Banyakin makan. Minum lagi. Ayo kita minum bareng. Betul. Apa ini? Kamu orangnya baik ya. Dulu aku berhutang budi padamu, sekarang aku balas. Setelah kamu mahir, datanglah ke Gunung Hulu cari aku. Oke, ya. Aku pergi dulu. Dah. Ingat, bawa beberapa kardus bir saat datang. Aduh, bir enak, nikmat banget. Kok minum segitu banyak? Aku nggak mabuk, sama sekali nggak. Besar banget. Kamu masih lihat. Aku mabuk. Semoga saja kamu mabuk. Di mana dua buku itu? Sistem telah mengonversi 2 kitab rahasia menjadi hadiah check-in hari ini. Selamat, tuan rumah telah menguasai warisan pengobatan kuno, Qian Jinfang. Selamat, tuan rumah telah menguasai warisan peramal, seni melihat aura. Bisa juga begini caranya. Warisan pengobatan kuno. Warisan peramal. Ini, nggak kerasa apa-apa, nggak ada perubahan sama sekali. Hah. Siapa yang ganti baju aku? Jangan-jangan semalam dia sama aku. Ah. Chin Chuan, kamu dive cat. Segera balik urus pengunduran diri. Aku, halo, aku. Aku dipecat. Ah. Dipecat ya dipecat. Lagian aku juga, dari awal mau resign. Lanjut tidur. Kamu kejam banget, oke. Waduh, ada yang lompat gedung. Saya, ada kaki jatuh. Nggak tahu. Kenapa dia lompat? Nggak tahu. Mungkin ada masalah yang bikin putus asa. Nggak kenal. Siapa ini? Mukanya familiar. Kayaknya Kapten Qin. Xiao Qiang. Kapten Qin udah bantu kita semua berapa kali. Pengelola nggak bertanggung jawab ini, bukannya bantu orang baik. Malah orang ke jalan bantu. Betul, Kapten Qin, kami dukung kamu. Kami menentang keras manajemen properti yang tidak bertanggung jawab. Kami butuh Kapten Qin. Kami menentang keras manajemen properti yang tidak bertanggung jawab. Kami butuh Kapten Qin. Kami menentang keras manajemen properti yang tidak bertanggung jawab. Jangan ada yang mendekat.
Xiao Chong, jangan panik, jangan bertindak nekat. Cepat turun ke sini. Manajer Wang. Kalian memang harus memaksa kami sampai mati ya? Kalian mau memecat kami? Ini keputusan perusahaan, protesmu juga tidak ada gunanya. Aku tidak peduli apakah kalian mau memecatku atau tidak. Tapi apa hak kalian memotong gajiku dan bonus akhir tahunku? Itu uang untuk menyelamatkan hidup ibuku yang sedang sakit. HMPH, salahkan dirimu sendiri yang tidak tahu diri. Barusan si Kincuan itu. Kalian berdua sama-sama menyinggung Tuan Shen. Kami tidak minta kamu ganti rugi sudah untung. Kamu. Jangan banyak bicara, kalau mau lompat cepat lompat. Kalau tidak mau lompat, turun sana urus pengunduran dirimu, jangan buang waktu saya. Kamu bajingan. Kami sudah bekerja di sini selama 10 tahun. Kamu bilang pecat lalu langsung pecat begitu saja? Lepaskan saya. Lepaskan. Berhenti. Pergi dari sini kamu. Kamu tidak apa-apa kan? Kak Chuan, sepatlah kamu. Yujak Xiao Chong. Tenang saja. Liu Xiaoqiang, cuma masalah kecil doang. Kamu sampai mau bunuh diri. Apa kamu masih laki-laki? Kak Chuan. Kamu tidak ngerti, keluargaku miskin. Ibuku juga sedang sakit. Seluruh keluarga hanya bergantung padaku. Tapi mereka memotong gajiku beberapa bulan dan bonus akhir tahunku. Ini benar-benar uang nyawa untuk menyembuhkan ibuku loh. Biarkan aku yang tanggung jawab sakit ibu, berapapun biayanya, aku yang bayar, oke? Tidak, aku tidak mau uangmu. Aku cuma mau uang yang jadi hakku sendiri. Begini saudara. Kamu percaya padaku kan? Turun dulu sini, biar aku yang selesaikan. Tidak jadi lompat, tidak seru, aku kira ada tontonan seru. Dia kuma penchkat. Kuma pakai ini get menekat akuri orang, Byron dia yang lompat beneran. Dia juga tidak berani kok. Diam. Shen Zihao, mereka kan karyawan lama keluarga Shen. Kalau kamu mau balas dendam sama aku saja cukup. Kamu pakai cara kotor begini buat menindas mereka. Kamu keterlaluan banget ya. Karyawan lama. Cuma 2 satpam doang, nyalahin diri sendiri aja. Siapa suruh mereka diket sama kamu? Kamu benar-benar ngejajah banget. Iya, kamu bener. Sebagai petinggi grup, kalian berdua sampah, gue habisin kalian. Gampang banget kayak gerakin jari. Petinggi grup. Anak orang kaya kayak kamu. Nongkrong di grup cuma bakal ngerusakin banyak orang. Terus kamu bisa ngapain? Mau suruh kakak gue? Pecat gue? Hah? Gak usah. Gue udah mutusin. Akuisisi grup Shen. Otak lu kejedot keledai ya? Hah? Kamu tahu nggak nilai pasar Shen sekarang berapa? Sebutin angka dong. Gue lupa. Kamu kan cuma anak manja, urusan segede ini. Kamu juga gak bisa putusin. Suruh kakakmu aja ngomong sama gue. Jangan sok-sokan di depan gue. Grup Shen nggak mungkin bakal dijual. Enggak. Gue emang berencana jual grup Shen. Kak, kenapa sih? Keluarga Shen bakal pindah ke Nanjiang, aset di Linjiang. Emang perlu jurus. TAPI. Juga harga yang orang level bawah kayak kamu. Gak bakal berani bayangin. Kamu cuma perlu sebutin angka. Kincuan, aku sama kamu dulu. Emang pernah ada ikatan nikah, tapi waktu keluargamu jatuh miskin. Dan Shen naik daun, kita udah. Gak selevel lagi. Naga gak tinggal sama ular, harimau gak jalan sama anjing. Kamu udah gak layak buat punya ikatan nikah sama aku. Jadi, simpen deh niat-niat kecilmu itu. Aku gak mungkin bakal balik hati. Cara-caramu itu cuma bikin aku jijik. Nona Shen, kamu kebanyakan acting deh. Selain mau akuisisi grup Shen, aku nggak mau ada hubungan apa-apa sama kamu. Mau sok-sokan terus ya? Ngeel banget. Gue tanya terakhir kali. Grup Shen. Harganya berapa? Grup Shen dijual borongan, 1 miliar. Mau beli? Oke, siapin kontraknya. Nggak kapok sebelum lihat peti mati. Oke kalau kamu mau main sandiwara.
Aku akan temani kamu main sampai akhir. Lawang. Siapin kontrak akuisisi semua saham Gen Group. Dihargai 1 miliar. Sayap. Di kartu cuma ada 300 juta lebih, kayaknya. Cuma bisa pinjam ke Yowu. Halo Xiaowu, aku mau minjem duit. Gak banyak, 700 juta. Minjam det? Barusan sombong banget, ternyata minta pinjam. Ke Nona Yo buat akuisisi Gen Group. Chin Chuan. Yowu cuma bantu kamu sekali, beraninya kamu minta 700 juta darinya. Kok dulu aku nggak sadar? Kamu setidak tahu malunya ini. Gimana lagi? Pesonaku terlalu besar, wanita kaya dan berkuasa. Pada ngejar-ngejar aku, makan nasi basi, aku nggak mau juga nggak bisa. Kesel nggak tuh? Kamu itu siapa sih? Masa Nona Yo bisa tertarik sama kamu? Kakap. Sandiwara ini udah selesai, aku akan kasih kamu uang pesangon, jangan pernah muncul lagi di depanku. Alipay menerima 1 miliar yuan. Ini. Notifikasi kamu bagus ya, pura-puranya mirip banget. Nona Shen Shao, kontraknya udah siap. Tanda tangan, aku langsung transfer. Hah? Aku nggak percaya Nona Yo beneran. Akan transfer ke kamu. Beneran ternyata. Ini gimana mungkin? Ngapain Nona Yo tertarik sama kamu si imut-imut? Hei, kamu dipecat. Boskin, aku salah. Jangan pecat aku dong. Aku salah, aku pantas mati, lepaskan aku. Casey aku kesempatan lagi, aku salah. Aku pantas mati. Aku salah. Buat masalah sendiri, nggak bisa diselamatin, kalian berdua juga. Cepat keluar dari perusahaanku. Kesel banget kak. Ini tuan si imut-imut, beneran akuisisi Gen Group kita. Kenapa kamu jual ke dia? Aku udah dapat undangan dari keluarga Bai Nanjiang. Akan bawa Shen Group ke Nanjiang, aset di kota ini. Emang perlu dijual, jadi jual ke siapa aja sama aja. Apalagi uang Qin semua dari Yowu. Dia cuma kaki tangan Yowu. Kapan saja bisa diusir. Betul, anjing tetap anjing, meski dapat bakar kuat. Summer hidup takkan jadi manusia. Tunggu keluarga Zhen kuasai Nanjiang. Jadi keluarga top. Aku si Tuan. Dan Zhou Wu bayar mahal. Kak Chuan. Nih. Mulai hari ini, PT Manajemen Shuangqiang. Tunjuk Liu Daqiang. Sebagai IM, Liu Xiaoqiang. Sebagai Deputi IM. Bos Da Liu, Bos Yao Liu. Kerja bagus. Kak Chuan, kami cuma satpam. Kok bisa dipanggil bos? Dasar bego. Kak Chuan mau serahkan perusahaan ke kita. Kak Chuan, kalau gitu kamu? Aku tentu. Tetap jadi satpam kecil. Jan Gana Kak Chuan. Meski kami pengen coba-coba jadi bos, tapi kamu gak boleh jadi satpam. Gak bisa, ini gak kami terima. Santai. Aku masih sayang sama diri sendiri kok. Aku punya nasi empuk. Jadi, urusan perusahaan kecil kayak gini, ya serahkan ke kalian. Menikahi si kaya cantik, capai puncak hidup. Xiaowu, kita kan udah suami istri. Utang dikit. Gak usah dibayar ya. Kalau utang ini gak dibayar, potong dari kontrak. Selesai bayar, selesai kontrak.
3, 4. Aku masih harus kerja gratis 10 tahun. Xiao Wu. Ternyata makan nasi empuk butuh ilmu. Check-in. Selamat dapat 6 kesempatan check-in. Sedang mengundi hadiah. Uang tunai 10 yuan. Hadiah. Semua saham PT tanggung jawab ketiga keluarga Qin. Perusahaan tanggung jawab ketiga Qin, saya belum pernah mendengarnya. Membeli lonteng dengan menelan biaya triliunan. Qin Chuan, sebenarnya siapa kamu? Xiao Wu. Qin Chuan. Hari ini adalah acara ulang tahun kakek. Mereka pasti akan menyulitkanmu. Tapi tenang, ada aku di sini. Tidak akan terjadi apa-apa. Kamu tinggal katakan ini adalah hadiah yang kamu siapkan. Tenang saja, menantu ipar kan memang seperti ini. Ayo. Hadiah ulang tahun sudah saya siapkan semua. Ayo pergi. Hari ini adalah hari ulang tahun ayah, semoga ayah sehat selalu. Segala urusan berjalan lancar. Semoga kakek berumur panjang bagus. Ayah, ini adalah angguang-guang liang yang saya siapkan khusus untukmu. Cobalah minum ini. Anggur ini cukup wangi. Enak sekali. Akara kumpul kelu arga kita sendirikan. Sudah seharusnya minum guangliang. Pilihan yang bagus, anak kedua, kamu sungguh perhatian. Ayo bersulang untuk ayah, baik, ayo. Hei anak ketiga. Kudengar Xiao Zhen baru saja terjun ke dunia bisnis akhir-akhir ini. Ada proyek bernilai beberapa miliar, kami berikan padanya untuk latihan. Siapa sangka, anak ini cukup berbakat. Dia berhasil memberiku keuntungan 10 miliar, oh bagus-bagus. Xiao Hong, kamu sekarang kan bekerja di grup Longteng. Jabatan APA yang kamu pegang? Jawab kakek, saat ini saya menjabat sebagai direktur. Grup Longteng kan adalah penguasa di Nanjiang, berapa banyak orang yang susah payah bahkan mau mendobrak masuk pun tidak bisa. Xiao Huang masih merah. Sudah bisa menjadi direktur grup Longteng. Memang benar wanita bisa menyaingi pria. Keluarga You kita juga akhirnya punya orang hebat. Hei kakek, bagaimana kalau kita berfoto bersama sekalian? Oh bagus, ayo pergi. Ayo, 3, 2, 1, foto. Oh bukankah ini Xiao Wu? Sudah 3 tahun, akhirnya kamu mau pulang juga. Zhou. Siapa ini? Suamiku, Qin Chuan. Xiao Wu, 3 tahun lalu kamu kabur sebelum pernikahan tanpa izin. Sudah membuat keluarga You malu, sekarang kamu malah bawa pria ini pulang. Bisakah kamu sedikit lebih bijak? Lihatlah apa yang diajarkan olehmu pada putrimu. Masalah sebesar pernikahan pun tidak mau berdiskusi dengan orang tua, memutuskan sendiri secara seenaknya. Cepat ke sini, minta maaf pada kakek. Aku sama sekali tidak menyukai. Kalian yang memaksaku menikah dengannya, apa salahnya aku kabur dari pernikahan? Aku rasa dia sengaja buat kesal kakek, ya? Wah, bawa mas kawin juga, ya? Padang Bodaka Camellia. Ini harganya 5 juta di pasar. Kak, jangan-jangan ini pakai uangmu sendiri? Masih ada lagi. Susu formula untuk lansia. Oral cair ekstrak astragalus dan gelatin kulit keledai. Barang rongsokan macam ini, kamu anggap Yo keluarga apa? Tempat penampungan gelandangan, jangan terlalu keras, bagaimanapun juga. Ini niat baik Qin Chuan. Niat baik?
Cuma sampah ini. Bahkan pembantu Yo aja nggak mau. Aku rasa dia. Sengaja datang untuk menghina keluarga Zhou. Kontrak akuisisi. Oh, hampir lupa, perusahaan ini adalah mas kawin untuk melamar keluarga Yo. Melamar? Gimana? Terkejut nggak? Kontrak akuisisi saham Kinester Liability Co. Ltd. Perusahaan abal-abal apa ini? Kamu cuma pakai kontrak ini buat lamaran? Yowu, kamu terlalu murahan deh. Xiao Hong, ambilkan tumpukan kertas itu. Pas banget buat ganjel meja. Ternyata mas kawinmu masih ada gunanya juga. Xiao Wu. Jangan salahkan kakek kejam. Kakek kasih waktu 1 hari, kalian. Cepat cerai dengannya. Kakek, aku nggak mungkin cerai sama dia. Kurang ajar. Kalau keluarga by tahu kamu sudah nikah di luar, bisa-bisa bikin keluarga Yo celaka. Pokoknya Xiao Wu nggak mau. Kami nggak akan pisah. Wah, sombong banget ya. Yang nggak tahu. Mungkin kira keluarga Zhou kedatangan orang penting. Nah, asal mana? Kerja di mana? Dari Ling Cheng, sekarang kerja jadi satpam di Shuangqiang Property. Satpam? Memang kenapa satpam? Pekerjaan nggak ada yang lebih tinggi atau rendah? Yowu, kamu cari suami satpam. Aku rasa kamu sengaja buat kesal kakek soal perjodohan dengan keluarga baik. Dulu itu, kan? Kakek tanya sekali lagi, cerai atau enggak? Kakek, sekalipun aku mati, aku tak mungkin bercerai dengannya. Kakek? San, cepat telepon dokter. Kakek? Zhou Wu, lihat APA yang kau perbuat. Kau buat kakek marah sampai begini. Kalau kakek sampai kenapa-napa, aku tak akan membiarkan kalian. APA. Kakak, pihak rumah sakit bilang, selamat tahun baru ini. Para profesor dan ahli di rumah sakit sedang libur semua. Lalu sekarang harus bagaimana? Maksudku, Kakek? Penyakit kakek bisa aku obati. Kim Chuan, jangan asal bicara. Aku tidak asal bicara. Kakek ini, dulu waktu muda paru-parunya pernah cedera. Baru menyebabkan sirkulasi darah tidak lancar, biasanya sedikit batuk. Saat parah bisa pingsan. Bagaimana kau bisa tahu? Yang penting aku bisa obati. Paman, Kim Chuan bilang dia bisa obati. Yo Wu, kau mau biarkan seorang satpam mengobati kakek? Kau mau bunuh kakek? Ayah, cepat katakan sesuatu. Biarkan Qin Chuan coba, Kak. Sekarang masih ada cara lain? Mau biarkan kakek pergi begitu saja? Qin Chuan, kobala kau. Berikan aku 1 set jarum perak. Satpam brengsek ini. Masih paham ilmu pengobatan? Sudah. Kakek sudah baik. Kakek? Ini yang kau bilang bisa obati? AO. Seret dia keluar, pukuli sampai mati. Tunggu. Mingger. Kakek, kau tidak apa-apa? Rasanya sangat baik. Ayah, tidak merasa ada yang aneh kan? Sekarang seluruh tubuhku, aliran meridian lancar. Belum pernah selegas ini. SI Selam. Dokter yang menyelamatkanku mana? Cepat panggil dia. Aku mau berterima kasih langsung. Qin Chuan yang menyelamatkanmu. Apa katamu? Orang yang menyelamatkanku adalah dia? Kemampuan memang ada sedikit, tapi dibandingkan dengan keluarga Bai, keahlian sepele itu masih jauh sekali. Kakek, Qin Chuan ya? Tadi terima kasih sudah selamatkan nyawaku. Apapun permintaanmu, keluarga Yo pasti penuhi. Tapi pernikahan Xiao Wu ini berkaitan dengan rencana besar perkembangan keluarga Yo ke depan. Pernikahan ini harus kalian bubarkan.
Anak muda, urusan keluarga kaya bukan urusan orang biasa. Seperti kalian. Meski keahlian medismu hebat, tak akan berguna. Kakek. Keluarga bayi yang kau sebut-sebut, sehebat itu? Lebih dari hebat. Keluarga Bai salah satu dari 4 keluarga besar. Bukan sedikit keahlian medismu yang bisa goyahkan mereka. Kalau kau sungguh cinta Xiao Wu, tega. Dorong keluarga You ke jurang kehancuran? Bukan. Halo, siapa? Direktur King? Saya Suking dari King Group anak perusahaan ketiga. Boleh tahu Bapak di mana? Saya ingin berkunjung. Saya di keluarga Yo. Baik, saya segera sampai. Ada apa? Ada yang namanya Suking bilang mau berkunjung ke saya. Kau bilang yang tadi telepon namanya Suking? Hah? CEO Longteng Group, tokoh besar yang menguasai wilayah selatan. Bos Su mau datang sendiri menemui dia? Siapa yang bisa membuat Bos Su datang sendiri? Naomi Bai, Wan Bai. Angin apa yang bawa kalian ke sini? Hari ini kami datang untuk memberi selamat ulang tahun Pak Yo. Sekalian mewakili anak saya Woody, melamar keluarga Yo. Hadiah untuk keluarga Yo, 1 tongkat giok kaisar hijau, beberapa batang emas, uang mahar 10 miliar. Dan 1 potong mutiara musim dingin. Nyonya Bai sungguh baik hati. TAPI. Nyonya Bai. Saya sudah punya suami. Tolong hadiah-hadiah ini dibawa kembali. Apa maksudmu? Pak Yo, 3 tahun lalu Yo kabur dari pernikahan. Saya tidak permasalahkan. Sekarang malah cari pria dan menikah. Keluarga Joe. Anggap keluarga Bai mudah ditindas? Nyonya Bai jangan khawatir, keluarga Yo. Pasti akan berikan penjelasan. Baik, hari ini karena pesta ulang tahun Pak Yo. Saya tidak akan permasalahkan. Tapi saya lihat, keluarga Joe. Apa yang akan kalian berikan kepada keluarga Bai sebagai pertanggungjawaban? Saya akan duduk. Tadi, aku masih mendengar ada yang bilang, mau meminta Bos Su sendiri datang menghadap. Keluarga Yo sungguh besar mukanya. Berkali-kali berani meminta Bos Su dari Longteng Group datang sendiri ke sini. Pai Shao. Itulah dia, pria liar yang dicari kakakku. Seorang satpam busuk. Berkali-kali berani bilang mau meminta Bos Su sendiri datang menghadap. Berdasarkan apa kau? Berani menyentuh wanita kakakku? Baichu, apa yang kau mau lakukan? Tenang, kau kan biarkan wanitaku. Aku tak akan berbuat apa-apa padanya, tapi dengan sifat kakakku. Menurutmu, bisakah dia keluar hidup-hidup dari Nanjiang? Seluruh Nanjiang? Belum saatnya keluarga Bai yang bicara. Izinkan aku beritahu kalian semua. Sejak keluarga Qin tumbang di Nanjiang, posisi ketua daerah selalu kosong. Kali ini kantor gubernur mengeluarkan maklumat untuk memilih kembali ketua daerah Nanjiang. Kakakku, Bai Woody, adalah salah satu kandidatnya. Akan dipilih kembali ketua daerah. Sepertinya keluarga Yo belum dapat kabarnya. Apa itu ketua daerah Nanjiang? Posisinya setara dengan gubernur tingkat 1 Nanjiang. Itu cuma kandidat saja. Bukan berarti keluarga Bai pasti dapat. Hanya keluarga Bai memang kurang, tapi kalau ditambah Longteng Group juga mendukung keluarga Bai. Kekuatan keluarga Bai, ditambah dukungan Longteng Group. Sepertinya sulit ada tandingan di seluruh Nanjiang. Begitu kakakku jadi ketua daerah Nanjiang. Hanya karena kau bersama pria lain, hal ini saja sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Yo. Nyonya Bai. Keluarga Yo dan Bai kan berteman turun-temurun. Benar, Nyonya Bai. Kau harus baik-baik menasihati Tuan Muda Woody. Walau aku yang pegang keluarga Bai, tapi anakku Woody. Sejak kecil berbakat luar biasa, bahkan dihargai Dewa Arak. Kalau dia mau ambil keputusan ini, aku pun tak bisa ikut campur. Yo Wu, sekarang kau harus tahu. Berbuat semaunya harus bayar harga. Bai Woody terpilih jadi ketua daerah. Itu sudah pasti. Dengarkan nasihat Paman Ketiga. Jangan karena urusan pribadimu, sampai merugikan seluruh keluarga Yo. Biarkan dia putuskan sendiri. Kakek, ayah. King Chuan, kamu pergi saja. Bukan, Xiao Wu. Maaf, aku tidak mempertimbangkan dengan matang, aku tidak menyangka. Pemilihan pemimpin di Nanjiang sudah dimulai kembali, dan keluarga Bai juga mendapat dukungan dari grup Longteng. Aku tidak mau karena kamu jadi terlibat.
Kalau begitu aku akan menyesal. Aku bersedia menikah dengan Baiwudi. Kamu bilang apa? Aku bilang, aku bersedia menikah dengan Baiwudi. Xiaowu, Kamu, Dengan kondisi keluarga kami, baik, dan status calon pemimpin Nanjiang di masa depan, anakku, mau wanita seperti apa yang tidak ada? Dia bisa tertarik padamu, itu adalah keberuntunganmu. Apa hubungannya dengan kamu mau atau tidak? Tapi, pada akhirnya, kamu juga adalah calon menantu keluarga Bai di masa depan. Melihat wajah anakku, aku bisa memaafkan keluarga Yo. Tapi satpam ini yang berani mendekati Yowu, harus dihukum berat. Hei bocah, sekarang tahukan akibatnya. Berebut wanita dengan kakakku? Tenang. Kami akan memaafkanmu. Asal kamu dengan pada berlutut minta maaf, lalu merangkak keluar dari sini. Aku akan memaafkanmu. kalian semua, sama saja, seperti anjing peliharaan. Pemilik kompleks perumahanku, anjing mengandalkan tuannya. Kurang ajar. Kamu, Tamparan ini untuk Xiaowu. satpam busuk, berani melawan Nyonya Bai. Segera berlutut minta maaf. Peka. Aku akan membuatmu hari ini, untuk tamparan ini, membayar 100 kali lipat. Nyonya Bai, tenanglah. Jateng. Segera seret satpam busuk ini keluar, patahkan keempat anggota badannya. Boss Su Detong. Kenapa bos sudah datang ke keluarga Jo? Tadi satpam itu bilang, ada seorang Suking. Akan datang berkunjung, jangan-jangan Suking itu. Benar-benar bos Su di depan mata kita. Tidak mungkin, grup Longteng, sebagai pendukung keluarga Bai. Dalam pemilihan pemimpin, saat ini datang. Pasti untuk keluarga Bai, apa hubungannya dengan satpam busuk ini? Ada benarnya juga. Bos Su, Anda kenapa datang? Mencari orang. Benar saja, Bos Su memang datang menargetkan keluarga Bai. Tidak salah lagi keluarga Bai, bisa membuat bos Su mau datang sendiri ke sini untuk bertamu. Kehormatan sebesar ini, di seluruh wilayah selatan. Rasanya tidak banyak orang yang bisa dapatkannya. Ini dia Bos Su dari grup Longteng. Apa yang dia cari dari saya? Apa ini karena kakak saya? Siu. Su King dari grup Longteng, salam bertemu Tuan King. Bagaimana ini mungkin? Bos Longteng Su ternyata datang untuk dia. Cia. Identitasnya sebenarnya apa? Ini tidak mungkin. Dia cuma satpam jelek kok. Bagaimana bisa? Tuan Qin, saya wakili grup Longteng, khusus datang berkunjung ke Anda. Harap jika Anda punya waktu luang, silakan sering-sering datang ke grup kami bersilaturahmi. Jadi kamu Suking ya? Oke. Kalau saya ada waktu akan datang menemui kamu. Baik-baik. Bos Su, apa Anda benar-benar datang untuk menghadap dia? Tuan Muda Bai juga ada di sini ya? Ternyata kamu juga kenal Tuan Qin, itu berarti tidak salah. Hubungan Longteng untuk keluarga Bai memang keputusan yang tepat. Tunggu dulu. Ada perintah apa dari Tuan Qin? Batalkan dukungan Longteng untuk keluarga Bai. Kamu pikir kamu siapa? Bos Su saja sudah mau datang menghadapmu. Itu sudah memberimu wajah banget, kamu berani perintah dia? Saya cuma mendukung keluarga Bai karena melihat wajah kakakmu. Kamu berani tidak sopan kepada Tuan Qin. Jangan salahkan saya Su yang tidak sopan. Batalkan semua dukungan kampanye untuk keluarga Bai. Bos Su, bukannya kita sudah sepakat? Grup Longteng akan mendukung kita keluarga Bai untuk ikut kampanye kan? Nyonya Bai, grup Longteng selama ini selalu menjadikan Tuan Qin sebagai pemimpin. Sudah tentu menjadi perintah Tuan Qin. Cuma selembar kontrak, bisa dibatalkan kapan saja. Bagus sekali grup Longteng kamu tidak baik, jangan salahkan saya tidak adil. Terserah. Xiao Chu, jangan tidak sopan. Jadi, ini semua trik keluarga Yo kamu ya? Bagus. Kami keluarga Bai terima pelajaran ini. Selamat tinggal. Salam bertemu Bos Su. Oh Xiao Zhou ya. Rasanya kamu juga anggota keluarga Yo. Apa hubunganmu dengan Tuan Qin? Dia adalah ipar saya. Bagus. Menanti yang baik. Tuan Qin, kalau tidak ada hal lain, saya akan pergi dulu. Ini apa? Siapa yang berani melakukan ini? Pasu. Ini cuma beberapa lembar kertas bekas. Kenapa? Kertas bekas? Lihat baik-baik. Ini kontrak pengalihan saham grup Longteng saya. Bukan saham grup ketiga King. Kok bisa jadi saham grup Longteng? Kalian semua lupa ya? Sebelumnya grup Longteng saya namanya apa? Saya ingat. Dengar-dengar sebelum Qin bangkrut. Grup Long dulunya bernama Qin
Perseroan terbatas ketiga. Jadi, Xiaoqin, saham grup Longteng ini dijadikan mahar untuk kita? Tuan Qing, kontrak ini and simpan baik-baik. Sudah, tidak ada hal lain. Kita pergi. Baik. Lucunya, ada yang bilang, hadiah King Chuan itu murahan. Bahkan bilang seluruh keluarga Yo dijual pun. Tidak cukup untuk hadiah-hadiah ini. Xiaoqin, Paman ketiga, baru-baru ini ada proyek yang ingin kerja sama dengan grup Longteng. Tolong bantu urus ya. Xiaoqin, jujur saja, paman kedua juga sudah lama ingin kerja sama dengan grup Longteng, tapi sayangnya tidak ada kesempatan. Baiklah. Bagus sekali. Kalau begitu, nanti. Paman Tiga, saya bantu ya. Hubungi Suking. Lihat bagaimana mengaturnya. Wah, repot-repot ya. Cucu menanti yang baik. Silakan duduk di tempat utama. Ayo, ayo, ayo. Kamu satpam brengsek. Berani-beraninya menginjak-injak keluarga Bai. Sangat kesal. Aku pasti akan membalas aib hari ini. Tuan kedua, di luar ada Nona Shen Monong Yang ingin bertemu. Tuan Bai, maaf mengganggu tanpa permisi. Tidak apa-apa. Nona Shen terlihat lebih cantik dari foto. Keluarga Bai seharusnya sudah lama kerja sama dengan Shen. Shen sudah menjual aset di Lincheng, nanti juga akan mengikuti langkah keluarga Bai. Hal yang Tuan Bai janjikan dulu. Tenang saja, keluarga Bai adalah keluarga kaya di Nanjiang. Mendukung Shen sangat mudah. Beberapa tahun lagi, Shen paling tidak bisa masuk 10 besar di Nanjiang. Tapi itu tergantung apa yang bisa Nona Shen berikan. Semua sesuai perintah Tuan Bai. Baik. Untuk kerja sama kita. Udi dari keluarga Bai, menghadap guru. Jangan panggil aku guru. Sudah kubilang, saat kau bisa membuat cangkang kura-kura melayang di udara. Barulah kau dianggap resmi menjadi murid. Udi pasti tidak akan mengecewakan guru. Hei, Bapak Tua. Paket kirimanmu sudah sampai. Kok tinggalnya setinggi ini, sih? Capek mati aku. Kurang ajar kepada guru, berani-beraninya. Berhenti. Akarnya kau datang. Aku sudah nggak tahan nungguin beberapa hari ini. Guru. Ini siapa? Aneh nih. Waktu itu memang aku bilang, tunggu sampai kau paham betul. Chen Jinfang dan Seni Wang Qishu baru datang lagi mengkaraku. Bagaimana mungkin dalam beberapa hari saja, apa kau? Guru malah memberikan kedua buku itu juga kepadanya? Bocah kurang ajar, apa kau nggak ngerti ya? Hah? Kalau nggak, kau nggak akan naik ke sini cari aku buat minta pencerahan. Sebenarnya aku sudah. Masa dalam beberapa hari saja, kau sudah bisa menguasai semuanya? Iya. Bodoh dan menggelikan. Chen Jinfang dan Wang Qishu. Itu adalah rahasia khusus guru. Aku butuh 10 tahun buat paham sedikit. Kau, cuma naik gunung hulu aja udah ngos-ngosan. ITU membuktikan kau bukan sirang pendekar. Aku ingatkan, bilang apa tentang aku boleh. Tapi jangan bilang aku lemah. Bocah, ikut aku. Kau bilang sudah paham, coba buktikan. Asal kau bisa bikin cangkang kura-kura ini bergerak.
Bapak tua ini baru percaya sama kamu. Ini kan gampang banget. Dia sama sekali tidak punya aura. Mana mungkin? Oke. Bapak tua ini percaya sama kamu. Woody, bawa araknya masuk. Kau, ikut aku masuk. Oh, Guru, Anda sudah mencicipi banyak arak, pasti hanya yang harum pekat ini yang layak di mata Anda. Yudi akan turun gunung. Bantu Anda beli pabrik arak. Nanti, keluarga bantu turun. I can't menitakan arak. Wang Liang, kesesantak Anda. Salah lagi. Arak sebaik ini. Mana bisa aku nikmati sendirian? Harus dinikmati bersama rakyat banyak. Baru ada rasanya. Ngerti nggak? Sudah, nggak ada urusanmu lagi di sini. Turun gunung saja. Ngomong-ngomong, semalam aku lihat bintang. Ada bintang serigala turun ke bumi. Belakangan daerah selatan lagi gak aman. Kamu harus lebih hati-hati. Ya. Kamu beneran cuma butuh beberapa hari buat belajar ini? Tian Jing Fang dan ilmu membaca aura. bukan beberapa hari. Sebenarnya, cuma semalam. Terima kasih ilmunya. Dasar bocah. Kamu bikin dia terpukul banget tuh. Siapa suruh dia bilang aku lemah tadi? Gini, kamu mau gak jadi muridku? Jadi muridmu? Ada untungnya apa? Untungnya, enak diminum, lembut dan wangi banget. Arak dua, pasti arak dua. Arak kayak gini cuma ada di surga, jarang bisa dicoba di dunia. Hei tua, tadi kamu lagi sulap ya? Ini ilmu mengendalikan benda. Tunggu aja kalau kamu tinggal di sini belasan 20 tahun. Rajin latihan siang malam, kamu juga bisa. Belasan 20 tahun? Aku gak betah selama itu. Mending aku pulang aja. Jadi satpam kecilku. Lagian di kaki gunung. Ada banyak cewek-cewek yang nunggu aku jagain. Waduh dasar kamu. Mana merak ini, kita jadi saudara. Kamu mau gak jadi pemimpin daerah selatan? Aku cuma satpam kecil, pantas apa jadi pemimpin daerah selatan? Lupakan aja deh. Aduh, aku ini orangnya gak punya cita-cita tinggi. Aku cuma pengen hidup enak dari istri. Santai aja, santai. Kalau udah kepikiran, cari aku lagi. Arak enak gini, kamu numpuk ya? Serbet. Siapa? Siapa bilang aku numpuk? Kayak babi aja. Kak, abang mabuk, bayar aku yang jagain? Apa sih hebat-hebatnya? Pasti ada hari kamu gak bisa jagain. Ayo lanjut. Kenapa buru-buru banget sih? Dengar ya, meski nikah kita agak buru-buru. Aku bukan orang sembarangan loh. Kadang-kadang, beberapa hal perlu bertahap, tahu gak? Tapi kalau kamu mau, aku juga. Kok mukaku sakit banget ya? Salah baring kali. Orang salah baring ke lehernya sakit. Kok aku mukanya? Oke, jangan banyak omong. Ayo cepat cari. Hadiah buat ayahku. Jangan lihat,
Kebanyakan palsu. Nah, makan boleh sembarangan, ngomong jangan asal. Toko ini sudah ratusan tahun, merek terkenal di Nanjiang. Bos, ada buku, kaligrafi, atau lukisan asli? Nona, hari ini tepat datang. Toko ini koleksi 8 maestro ternama. Zhang Banxiao, Tang Yin, bahkan karya asli Wang Shiji pun ada. Lihat Nona begitu anggun, rekomendasi ini. Lukisan pemandangan gunung ribuan li. Jadi maksudnya, istana punya satu, kamu punya satu. Bos, kami serius beli kaligrafi dan lukisan. Kamu cuma kasih ini, asal-asalan. Ayo pergi. Tunggu, bos. Lukisan ini berapa? Dia main-main sama kita. Harga resmi 800 juta. Terlalu mahal. Begini, 80. Nah, ini bukan nawar. Ini potong nadi arteriku. Kita sama-sama tahu. 80, jual? Nggak jual? Ayo pergi. NAK. Buka usaha, jangan gitu. Naik dikit. 8.000. Tetap 80. 8.000 aja nggak sanggup, memalukan. Satpam sialan, benar-benar menjijikkan. Sayang kamu nggak ngerti. Ini namanya orang miskin tiba-tiba kaya. Kemiskinan di tulang sumsum, nggak bisa berubah. Nona Yo juga di sini. Tahu aku di sini masih berani ngomong gitu? Kamu mau? Aku belum tampar kamu ya? Nona Yo berkata, tamparanmu di pesta jinting bulu. Sampai sekarang masih terbayang jelas. TAPI. Semua ini akan kubalas. Oh ya? Cuma mengandalkan keluarga Shen? Kalau cuma keluarga Shen memang nggak cukup. Kalau ditambah keluarga baik. Kamu. Satpam busuk, kamu tahu nggak Shen Shao? Zhang adalah adik kita keluarga baik, kamu berani mukul dia. Gue mukul dia perlu pilih waktu? Gue mau tampar ya tampar. Jinchuan. Gue beneran nggak tahu kamu ini, keras kepala atau beneran bego. Nggak takut kasih tahu kamu. Bai Wudi dari keluarga Bai udah turun gunung, nanti. Meski Nona Yo, bahkan seluruh keluarga Yo, nggak bisa lindungin kamu. Bai Wudi ya? Bener, Bai Wudi, tokoh baru generasi. Pemimpin Nanjiang. Kamu sentuh cueknya, siap-siap mati aja. Udahlah, kita pergi. Kenapa? Lukisan gue belum ditawar. Gue nggak nyangka Bayu Di udah turun gunung. Siapa tuh dia? Bos. Lukisan ini, gue tawar 8.000, gue ambil. Tunggu, Kincuan, kamu mau ya? Gue tawar 80.000. 80.000? Bos, kamu serius? Maksudnya apa? Kamu ngerti apa? Yang kamu mau, Shen Shao pasti rebut. Tujuannya cuma buat mempermalukan kamu, satpam busuk. Bener, gue pengen lihat kamu kena getah. 800.000. Dewa kekayaan, akhirnya kamu kasih rejeki. Nggak perlu. Ini cuma kerajinan. Ya, kasih mereka. Kamu nggak ngerti. Lukisan ini asalnya besar. Kamu yakin? Kincuan bilang lukisan ini nggak biasa. Jangan-jangan ini harta yang dicari Bai Shao? 8 juta. Jala. 8 juta. Asal kamu berani ikut, gue pasti lebih tinggi 10 kali lipat. Gimana? Nggak ada duit? Ikut lagi dong. Iya nih Kincuan. Bukannya kamu punya Nona Yo yang jadi backing? Kok keluarga Yo nggak sanggup bayar segini aja? 80 juta. Shen Shao Marika Ketapu. 800 juta. Bos, kamu kayak sekarang. Keluarga Shen kamu. Dari mana punya 800 juta? Kebetulan banget ya. Uang ini tetap. Kamu yang beri padaku. Bagaimana Kincuan? Kamu masih ikut? Tidak ikut lagi, bos. Aku sudah bantu kamu sebesar ini, kasih aku 2 lukisan kaligrafi. Tidak masalah kan? Kamu pilih dan ambil sesukamu. Shen Shao benar-benar dapat harta karun. Butler Bai, Anda datang tepat waktu, cepat. Lihat lukisan ini. Di balik lukisan ini, memang ada rahasia.
Selamat Shen, Xiao Telemeninikan Harta Karun, Untuk Tuan Besar. Benarkah? Bagus sekali. Qin Chuan. Kali ini terima kasih banyak ya. Tak kusangka kamu, seorang satpam brengsek, benar-benar membantuku sekali. Barang ini benar-benar seharga segitu? Tergantung orangnya. Satpam brengsek, kamu tuli ya? Butler sudah bilang, lukisan ini adalah harta karun. Shen Shao, aku ingin lihat di dalam lukisan ini. Ada harta apa saja? Kalau harta karun ingin melihat, maka buka saja. Anak muda, ini tidak boleh dibuka, aku beritahu kamu. Jangan sampai rugi harta dan diri. Qin Chuan, kamu tidak bisa dapat anggur asam bilang anggur asam ya bos? Buka untukku. Baik. Astaga, apa ini? Harta karun, inilah harta karun sejati, 800 juta. Sangat layak. Aku akan serahkan lukisan ini pada Tuan Besar. Guru sangat menyukai arak ini. Apa sebenarnya keajaibannya? Lembut, elegan, harem peket, pantas guru menyukainya. Tuan Besar. Shen Shao telah menemukan harta karun untuk Anda. Kenapa bisa begini? Siapa yang suruh dia buka lukisannya? Tadi jelas-jelas. Cahaya emas memancar. Lukisan ini menyimpan seberkas aura Dao, begitu terbuka aura Dao hilang. Sama seperti kertas putih. Buang saja. Baik. Qin Chuan, kamu sekarang untukku. Berlutut minta ampun sekarang masih sempat, mungkin aku lagi baik hati. Di depan Tuan Bai, aku bisa kasih kamu pujian. Mungkin dia bisa kasih kamu ampun. Murah banget buat satpam brengsek ini. Udah mau mati aja nggak sadar diri. Jangan nggak tahu diri. Aku tunggu hari kamu berlutut minta ampun. Udah dibilangin, ini buat kamu. Jangan nanti aku ambil, kamu minta balik, nipu aku. Orang miskin cuma punya akal-akalan kecil gini. Kepala rumah tangga Bai, gimana pendapat Tuan Muda? Tuan Shen. Tuan Muda bilang lukisan ini sama aja kayak kertas kosong. Suruh kamu buang. APA. Enggak. Ini enggak mungkin. Tuan Muda bilang, kalau lukisan ini enggak dibuka, memang harta berharga. Tapi begitu dibuka, jadi enggak ada gunanya. Yuanku. Kok bisa gini? Tuan Shen aku. Salah kamu. Kamu yang maksa aku buka. Uang keluarga Shen. Habis sama kamu. Keluarga Shen ini emang keluarga kaya, lempar 800 juta. Cuma buat beli kertas sampah. Kamu. Gimana? Omonganku salah? Incuan udah kasih tahu dari tadi. Kamu sendiri yang gak dengerin. Oh. Kalian tunggu aja. Tuan Shen, tungguin aku dong. Shen Zihao, apa aku selama ini terlalu manjain kamu? 800 juta. Kamu habisin modal awal perusahaan Shen. Kakak, ini bukan salahku. Kamu. Asalnya kuma 80,000 kakap, dia yang maksa naikin harga. Dan dia juga yang maksa aku buka lukisannya. Udah. Jangan merah. Kalau uang habis, cari aku aja. Tapi asai Qin Chuan ITU. Berkali-kali ngerusak rencana kita, emang harus. Diberi pelajaran. Tuan Bai,
Kasih aku beberapa orang, aku yang urus. Enak banget. Tetap yang enak tuh yang gampang diminum. Betul kata teman. Gak nyangka. Ayahmu ternyata suka banget sama lukisan itu. Mungkin nih. Bapakmu suka lukisannya karena dia suka sama aku. Wah, sombong banget. Qin Chuan, aku nih nyariin kamu lama banget. Shen Zihao, lu mau apa? Dia bikin aku rugi 8 miliar. Ya jelas mau habisin dialah. Coba berani-beraninya sentuh kami. Nona Yo, aku nggak berani sentuh lu. Bros, dorong dia, yang di belakang gebukin sampai mati. Siap, siap. Ada apa ini? Kok tiba-tiba pada berantem? Mereka preman keluarga Bai. Ayo kita ngumpet. Sistem, pakai kartu template IP Man. Oak, Bagus tuh dipukulin. Kalau warga Bai memang jahat seniwa. Memang harus dihajar. Ganteng banget, kakak. Aku mau kasih kamu anak. Biasa aja, jangan lebay. Ayo lanjut makan. ayo bangun. Kalian serang dia. Cepetan habisin dia. Dia cuma satpam gembel doang. Waduh, udah deh. Persendiannya patah semua, nggak bisa bangun. Qin Chuan, aku peringatin kamu. Sekarang aku setengah anggota keluarga Bai. Bahkan kalau lo itu Baicu sendiri, aku tetap pukul. Kamu, Tamtokan ini buat gantiin adekmu. bagus. Kalau gitu, sekarang mati aja lu. Kenapa kamu bodoh banget sih? Aku lukain ceweknya Bai Woody. Shen Zihao, aku udah banyak kasih kamu kesempatan. Qin Chuan, aku cuma mau nakutin kamu doang. Qin Chuan, jangan. Kali ini ambil bunganya dulu. Kalau Xiao Wu beneran kenapa-kenapa, aku bikin seluruh keluarga Shen ikut mati. Tahan ya, kita pulang dulu. Peluru udah diambil. Nanti kalau demamnya turun udah aman. Berani-beraninya sentuh anakku. Kayaknya keluarga Bai mau benar-benar putus hubungan sama keluarga Yo. Paman, tenang aja. Selama ada aku, pasti aku minta pertanggungjawaban. Kamu. Aku tahu kamu direktur Longteng Group. Tapi keluarga Bai punya pengaruh dalam, jaringan belakangnya rumit banget. Kamu masih jauh banget buat lawan mereka. Kalau dia yang jadi pemimpin Enjing, Apa maksudnya ini? Paman, aku ingin mencalonkan diri jadi pemimpin Enjing. Baik, keluarga Yo pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Dokter, bagaimana kondisi adikku sebenarnya? Keadaannya tidak baik. Akar vitalitas Shen masih ada. Tapi saluran energinya tersumbat. Nanti akan semakin parah, kecuali ada petarung bawaan yang turun tangan. Kalau tidak, nanti dia jadi perempuan. Kamu yang perempuan. Kakak. Ini Semua salah Qin Chuan. Semua ini perbuatan Qin Chuan. Qin Chuan lagi? Kenapa dia selalu bermasalah dengan keluarga Shenku? Bagaimana Zihao? Keadaannya kurang baik. Kakak kepar. Kita meremehkan Qin Chuan.
Tapi Monong, jangan buru-buru dulu. Kakak selangku sedang dalam ret-ret sekarang. Nanti setelah dia jadi pemimpin enjing. Saatnya kita hitung semua. Tuan Chin datang tiba-tiba. Ada perintah APA? Aku mau mencalonkan diri jadi pemimpin enjing, perlu memanfaatkan dana Longteng. Semua di Longteng siap melayani perintah Tuan Qin. Saya pa? Kamu ya? Pikir baik-baik, nak. Masih ada 1 bulan lagi sebelum pemilihan. Nasibmu bulan ini tergantung padamu. Xiao Chuan belum turun gunung. Kamu yakin mau mencalonkan dirinya duluan? Dia suamiku, pasti aku bantu dia mencalonkan diri. Baik. Kepala keluarga Yau tiba. Dengar-dengar, putri keluarga Yao kali ini mewakili suaminya ikut pemilihan. Entah dia dapat keberanian dari mana. Iya, meski kali ini cuma ada 3 kandidat. Tapi semua tahu, posisi pemimpin enjing ini seolah-olah dibuat khusus untuk Bai Wudi. Aku kasih tahu, dengar-dengar putri keluarga Yao ini. Masih ada ikatan pernikahan dengan Bai Wudi. Mantan dan sekarang adu di panggung. Drama ini bisa jadi menarik. Xiao Wu, cook up? Tapi aku akan tunggu King Chuan datang. Dan aku yakin, posisi ini pasti miliknya. Pasti miliknya. Seorang satpam kecil berani saingan dengan kakakku jadi pemimpin? Berapa nyawa yang dia punya? Nona Yo, ketemu lagi. Selamat ya, Nona Shen. Berhasil merangkul keluarga Bai. Sayangnya, sebentar lagi, kau akan menyesal meninggalkan King Chuan. Nona Yo benar-benar yakin Qin Chuan bisa jadi pemimpin Nanyang? Dia mana bisa dibandingkan dengan kakak Bai. Cuma bisa minta ampun. Jangan banyak bicara dengan mereka. Nanti kalau kakakku datang, lihat siapa yang berani nggak berlutut. Monong, ayo kita pergi. Paman Xiao Hong, kalian. Kak, jangan salahkan kami. Kami juga cuma mau selamat. Pinakat, kalian nggak pantas jadi keluarga Yau. Kakak, jangan omongin aku lagi. Kamu sendiri juga dulu takut sama keluarga Bai. Sudahlah paman, aku nggak maksa kalian. Asal nanti jangan nyesal aja. Terima kasih atas kedatangannya. Pemilihan pemimpin Nanyang kali ini tetap menggunakan cara tradisional. Dibagi jadi 3 babak. Harta bisa menguasai segalanya, juga bisa membeli hati. Pemimpin Nanyang Pasti butuh kekuatan finansial yang kuat sebagai dukungan. jadi babak pertama kita adu harta. Tapi cuma modal uang buat beli hati. Jauh dari cukup. Pemimpin harus bisa bertempur di mana-mana. Memimpin semua keluarga besar. Jadi babak kedua adu ilmu bela diri. Babak ketiga. Percaya nggak perlu aku jelaskan lagi, semua pasti sudah tahu. Sekarang, silakan ketiga kandidat naik panggung. Keluarga Bai, maju. Keluarga Fong, maju. Baru dapat kabar, keluarga Fang mundur dari pemilihan. Keluarga Fang kan, salah satu dari 4 keluarga besar. Masa nggak berani lawan langsung mundur? Udah pasti, takut sama Bai Wudi. Takut nanti dibalas dendam. Lihat ITU. Cewek keluarga Yau naik panggung. Berani banget. Walaupun keluarga Fang mundur, sayang banget. Tapi posisi pemimpin nggak boleh kosong. Jadi babak pertama, mulai. $3 miliar. Ini modal Qin Chuan. Kayak semut ngangkat gunung.
Ini gimana bisa? MC, tampilannya salah kali. Apa kau nggak tahu? Seluruh grup Longteng milik King Chuan? Apa katamu? Perusahaan Longteng milik Kin Chuan? Betul. Baru selesai audit set. Grup Longteng. Memang milik Tuan Chin. Kau pikir punya grup Longteng langsung menang? Mimpi. Keluarga Lin, keluarga Hi, keluarga Sao. Mana? Aku keluarga Lin. Keluarga saya. Keluarga Sao saya. Bersedia membawa seluruh aset keluarga bergabung dengan keluarga Bai. Ketiga keluarga kalian adalah keluarga tua di Nanjiang. Mengapa rela tundak di bawah orang lain? Ini urusan kami bertiga. Kepala keluarga Yo, kau terlalu ikut campur. Baik kalau begitu. Keluarga Jo kami bersedia menyerahkan segalanya kepada Qin Chuan. Paman kedua, bisa mulai bertindak. Ini tidak mungkin. Aset keluarga Yo kami minimal 5 triliun. Bagaimana mungkin tinggal 3 triliun? Paman kedua, kau? Aku tidak bisa hanya diam melihat kalian berdua. Menyerahkan keluarga Yo ke Tangan Qin Chuan. Kalau begitu, aku akan jadi penjahat keluarga Yo. Kakek sendiri yang memerintahkan. Dukung King Chuan sepenuhnya. Kau berani melawan perintah kakek? Dia sudah tua, pikirannya kacau, aku tidak akan mendengarkannya. Ternyata kau. Ayah. Aku baik-baik saja, hitungan mundur, 3. Perhitungan aset selesai. Babak pertama dimenangkan keluarga Bai. Di babak pertama, keluarga Yo kalian mengerahkan semua tenaga. Keluarga Bai kami belum tentu menang, tak disangka. Kalian bahkan babak pertama saja tidak bisa menang. Nona Joe, Kak Bai masih terus memikirkanmu. Kembali sekarang masih belum terlambat. Mimpi. Aku saja tidak tertarik dengan pria pilihanmu, entah juga. Qin Chuan pakai bujukan manis apa? Hingga kau baju desi shemari macen. Itu karena kau serakah akan keuntungan. Ingatlah. Lambat laun, keluarga Bai akan memperlakukanmu seperti anjing diusir dari rumah. Cari mati. Berhenti. Kau berani memukulnya? Kak, aku tidak berani. Kak, jaga baik-baik wanitamu, ya. Baik-baik saja, Tak usah kau pedulikan. segera akan ada pertarungan fisik. Suamimu mana? Kak, dia tidak berani datang. Bahkan kalau dia datang, itu cari mati. Tak usah repot-repot. Selanjutnya babak kedua pertarungan fisik, silakan keduanya naik panggung. Ini yang disebut pendekar? Kungfu ringan ini persis seperti di sinetron. Keren banget, pantaslah Tuan Muda Bai. Pemuda Nanjiang memimpin pasukan. Kenapa Qin Chuan bilang datang? Kalau ronde kedua kalah, keluarga Yo kami bakal dihabisi keluarga Bai. Jangan naik ke atas. Apa dia mau gantikan suaminya bertarung juga? Ini gila. Sebagai istri, demi pria lain. Bertarung dengan suaminya sendiri. Ini pasti bikin Tuan Bai jengkel setengah mati. Bahkan berani berdiri di depanku saja tidak. Kenapa kamu bisa suka dia? Aku tidak akan biarkan dia kalah. Kamu benar-benar mau putus hubungan denganku demi dia? Aku memang tidak mau ada hubungan apa-apa denganmu. Tapi aku mau minta tolong. Apapun permintaanmu, pasti ku bantu. Kalau aku mati, bisakah kamu bebaskan dia? Kamu. Baik. Aku janji. Ada APA? Tiba-tiba angin kencang. Kakak lagi naik level. Ternyata, setelah pisah dari Yowu, pikiran kakak jadi lebih jernih. Nanti pasti bisa tebus level Xiantian. Berarti penyakit Zihao bisa disembuhkan. Aku akan serang.
Qin Chuan. Kamu? Jadi kamu suami Xiao Wu. Suami Nona You ternyata satpam. Tapi kayaknya dia jagoan juga. Maaf ya. Aku telat. Kenapa pakai baju gitu? Sejak di gunung sebulan, badan bau. Jadi pulang mandi dan ganti baju dulu. Sudah. Kamu turun dulu. Serahkan padaku. Qin Chuan, apa yang kamu lakukan ke Zihao? Itu salahnya sendiri. Kamu. Santai. Tunggu kakakku kalahkan dia, baru kita tanya. Jangan kira Qin Chuan bisa kalahkan kakakku. Tadi kakakku cuma pakai 10% kekuatannya. Bagaimana mungkin? Anak ini juga seorang petarung. Apa yang sebenarnya terjadi pada Qin Chuan? Jangan-jangan selama ini dia sengaja menyembunyikan kemampuannya? Tidak mungkin. Anak muda, bagaimana caramu melakukannya hanya dalam sebulan? Pukul istriku, lalu mau mengorek informasiku? Mimpi. APA, pemuda ini, ternyata seimbang melawan Bai Xiao. AO Bai Xiao, hajar dia. Ayo. Semangat Qin Chuan. Aku tak tahu kenapa guru mengajarkan segalanya padamu. Tapi dasar belajarmu goyah. Lebih baik kamu minggir. Jangan berhayal. Si tua itu sendiri bilang. Dia tak pernah menganggapmu sebagai murid. Kau cari mati. Qin Chuan. Menang. Kakakku menang. Qin Chuan, meski kau punya kemampuan, lalu apa? Di hadapan bakat sejati, kau hanya pantas diinjak. Qin Chuan. Qin Chuan, sadarlah. Qin Chuan. Bai Wudi. Kau janji tidak akan membunuhnya. Di atas ring, hidup mati adalah takdir. Qin Chuan. Qin Chuan, cepat sadar. Qin Chuan. Hitung mundur. 10, 9. Aku salah. Aku salah. Seharusnya aku tidak menikahimu. Aku salah, Qin Chuan. Kumohon, sadarlah, Qin Chuan. Qin Chuan. Apa yang terjadi? Pedang sakti ini kenapa bergetar? Ini takdirku. Kamu baik-baik saja? Belum pernah seprima ini. Tuan Qin sudah bangkit. Pertandingan dilanjutkan. Napas teratur. Petarung bawaan. Apa-apaan ini? Tadi hampir mati. Sekarang kenapa baik-baik saja? Keda. Mungkin salah pilih, Qin Chuan. Di mana batas kemampuanmu sebenarnya? Masih mau lanjut? Aku menyerah. Kak,
Apa maksudmu? Aku bukan lawannya. Aku akan kembali ke Gunung Hulu untuk bertapa. Kak, kita masih ada ronde ketiga. Kita belum kalah. Tunggu. Kalau kau pergi begitu saja, jangan salahkan aku tak kasih muka ke bapak tua, aku tetap akan bongkar keluarga Bai. Terserah. Nyawa keluarga sendiri aja gak peduli, aneh banget. Kak, maksudnya apa ini? Udah kalah, ronde ketiga ini, yang ditandingin ya pedang itu. Tadi, pedang itu udah mengakui dia sebagai tuannya. Jadi, dialah orang yang dipilih pedang itu. Bai Wu Di Munder Sekarila. Pemimpin Wilayah Selatan. Tuan Chin Chuan. Hormat pada pemimpin. Yang Master Bai, kita harus gimana sekarang? Gimana? Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih bisa. Jalen Hubungan Bake Dengan Tuan Chin. Ini yang lu bilang satpam? Yang Master Bai, aku juga gak tahu. Kenapa bisa jadi begini? Keluarga Shen kedepannya masih harus andelin keluarga Bai. Minggar, keluarga Bai aja susah nyelamatin diri. Masa aku masih pedulin urusan sampah keluarga Shen lu? Selamat Tuan Chin terpilih jadi pemimpin. Aku mau minum buat Anda. Tuan Qin, keluarga Lin kedepannya cuma nurut Anda. Kami juga, keluarga Hi juga cuma nurut Anda. Xiao Wu, kami juga dipaksa sama keluarga Bai. Kami juga gak mau ninggalin keluarga Yo. Iya, Kak. Kami cuma sesaat bingung, kita kan satu keluarga Yo. Tolong jangan dihitungin. Sekarang baru tahu diri sendiri orang yo? Maaf, gak bisa terima. Kakak, tolong bikinin aku minta ampun ke kakek. Kakek udah bilang, urusan keluarga Yo kita kedepannya. Diserahin ke Chin Chuan Urusan. Stop. Aku gak ada waktu urusin kalian. Tunggu bentar. Silicon Pemimpin Berry Perintah. Selidiki tuntas, kasus pemusnahan keluarga Qin dulu. Keluarga Qin runtuh lebih dari 20 tahun, kenapa tiba-tiba mau selidiki ini? Waktu keluarga Qin runtuh dulu, keluarga Bai banyak bantu. Jangan-jangan, Chin Chuan, maksud lu apa? Qin Chuan, jangan-jangan kamu. Betul. Aku adalah orang keluarga Qin yang selamat lebih dari 20 tahun lalu. Tuan Qin, serius nih? Qin Chuan, ternyata kamu sisa-sisa keluarga Qin. Di sini semua keluarga besar wilayah selatan, sebagian besar adalah Peserta pemusnahan keluarga Chin dulu. apa kamu mau musuhin semua keluarga besar di wilayah selatan? benar-benar kayak lumpur gak bisa dibentuk. Langkah pertama jadi pemimpin, langsung musuhin semua orang. Benar-benar cari mati. Qin Chuan, jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Aku juga bertahu tentang asal-usulku sendiri. Bahkan jika harus melawan sebagian besar keluarga Jing, aku tak takut. Hari ini, aku pasti akan menyelidiki ini dan menghukum pelakunya. Kamu pikir, jadi pemimpin Enjing boleh semena-mena? Semua keluarga Enjing di sini, tidak ada yang akan patuh padamu. Kamu cuma pajangan saja. Siapa bilang dia cuma pajangan? Tuan Dewa Anggur, mulai hari ini, Perkataan anak ini adalah kanjananku. Siapa berani menentangnya, jangan salahkan aku. Masalah saya apa? Tuan Dewa Anggur, ini tidak pantas. Dengan statusmu, ngapain ribut dengan kami? Ya. Mulai sekarang, kami pasti pada perintah Tuan Chin. Kalau begitu, mulai bertindak. Sayap. Kasih sedikit uang. Bos, tolong, kasih kami makan, bos.
Bos, kasih makan, bos. Pengemis busuk, mau nipu aku. Ah, Aduh. Nipu sampai ke aku. Kakak, aduh, sakit. Kak Cuan, kita minum lagi, ayo. Iya, Kak Cuan, ceritain dong. Gimana tiba-tiba jadi direktur Longteng? Kapten Kin, gawat. Ada masalah, ada orang mati di luar. Apa kamu?